Oke, em, saya mau bagikan sedikit tips ya mengenai React.js ya teman-teman. Jadi di dalam React.js mungkin teman-teman pernah menghadapi error kayak gini ya. Sebentar. Misalnya ada sebuah objek namanya obeng.imgs gini ya. Nah, objek ini punya beberapa properti. Katakanlah mungkin di sini ada satu lagi namanya BNI gitu kan. Isinya img BNI. Kayak gini misalnya. Nah, cuman untuk saat ini nggak usah ya. Untuk saat ini anggaplah ini masih punya satu properti gitu. Nah, tetapi bukan masalah jumlah propertinya ya yang jadi masalah ya. Gini, kalau misalnya kita lihat di kode ini ya, ini kan sebenarnya objek ya. Tetapi objek ini tuh dia itu kan kita pengen mengakses properti di dalamnya gitu loh. Jadi gini, kalau teman-teman tahu ya, kan di Next.js itu ada komponen namanya image gini, nih loh. Nah ini dari next image ini. Nah komponen ini tuh menerima salah satu propertinya itu src yang bisa diisi string atau enggak ya static import atau image statis gini, kayak misalnya imgbja ini kan image statis ini ya kan. Nah jadi di sini mau diisi string atau enggak image statis. Dalam hal ini kita mau isi image statis ini ya dari properti bja gitu. Nah memang kita bisa akses si propertinya dengan ketik bja gini kan ya, bisa aja gampang gitu. Tetapi dalam kasus tertentu kita harus melakukan hal semacam ini ya. Jadi dimana properti yang mau kita akses itu dinamis gitu. Kita bisa pakai kurung siku kayak gini. Nanti kurung siku ini diisi dengan sebuah variabel ya, misalnya variabel sbengkut ini ya, katakanlah sbengkut nanti isinya bja gitu. Harusnya kan bisa-bisa aja ya, kalau katakanlah ini tuh string ya, string, dan kemudian kita taruh di sini, harusnya bisa-bisa aja kan ya. Kalau misalnya nggak bisa paling undefined kan gitu. Nah di sini kan kita lihat di sini kan error ya teman-teman, ya kan. Error semacam itu tuh memang bisa diperbaiki dengan cara seperti ini gitu. Ini tuh kalau misalnya kita nulis kode kayak gini ya, itu tuh artinya gini. Jadi kita ngasih tahu TypeScript ya bahwa sebenarnya sbengkut ini salah satu properti dari objek ini gitu. Nah, tetapi cara seperti ini tuh ternyata saya baru-baru ini sadar bahwa ini tuh ternyata kurang tepat ya. Cara ini kurang tepat. Misalnya ini kan tadi kita balikin kodenya kayak tadi ya. Jadi kenapa dia bisa error ya? Kalau kita hover ke sbeng_name ini ya, dia itu kan tipenya string atau undefined ya. Kita harus ngasih tahu ya bahwa sbeng_name ini nggak bisa diisi properti sembarangan gitu. Jadi kita harus kasih tahu di sini bahwa ini harus diisi bja. Kalau nggak bja ya bni gini. Dan di sini harus ada BNI ya teman-teman. BNI misalnya, ini juga BNI gini. Nah ini tuh memang ada error ya, karena ini belum saya import gitu bang. Nah ini kan ada BRI, coba kita import BRI ya kan. BRI ini juga BRI, kemudian ini juga BRI, ini juga BRI, ini juga BRI kan gitu. Katakanlah kayak gini. Nah sekarang kita punya dua bank kayak gini atau dua properti. Nah dengan kita ngasih tahu di sini bahwa ini tuh hanya bisa diisi dua string ini, maka error itu hilang ya teman-teman, aman gitu. Tapi kalau misalnya nih katakanlah ini kita tes bareng-bareng, ini katakanlah ini diisi dengan Bank Permata misalnya, save gini. Nah dia pasti bakalan error karena Permata nggak ada di sini gitu. Nih kita hover di sini, Permata nggak ada nih di properti objek ini gitu. Tapi kalau kita isi hardcode aja bja itu pasti aman ya gitu.
Oke, itu aja tipsnya ya. Semoga teman-teman paham ya.